Cuma nyamuk, apa sih kuatnya? Dibandingkan kokohnya gedung pencakar langit punya orang kaya, kacanya aja 1 senti tebelnya. Keramik marmer, apa kuat nyamuk mecahin kaca? Apa kuat mecahin keramik? Kan tidak mungkin. Nggak usah mecahin keramik sama kaca, ngangkat sapu aja itu nyamuk nggak kuat. Gimana bisa mecahin? Seperti manusia, sebandel-bandelnya manusia tidak mungkin meruntuhkan kebesaran Allah. Apa bisa seorang manusia meruntuhkan langit? Apa bisa seorang manusia menghancurkan bumi sampai terbelah dua? Apalagi menghancurkan kekuasaan Tuhan? Apa bisa? Manusia diibaratkan nyamuk dan alam semesta diibaratkan gedung pencakar langit yang kokoh. Sebadan-badan nyamuk itu kecil, maka ayo bertobat selagi masih ada waktu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sekali saja mengucapkan kalimat ini dan yakin sampai mati akan masuk surga. Betapa hebatnya kalimat ini. Seberat apapun dosa yang kau miliki, tidak sebanding dengan kehebatan kalimat la ilaha illallah. Pasti lebih berat kalimat ini. Ini kebenaran yang sejati dan kebaikannya melebihi segala dosa. Seberat apapun, walaupun orang itu usia 90 tahun kafir, begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dihapus semua dosa-dosanya, seperti anak yang baru lahir bersih lagi, suci lagi dari dosa. Walaupun dulu setiap malam maksiat, setiap hari judi, mabuk, tidak pernah berbuat baik, akan diampuni dosa-dosanya, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, bersih lagi. Betapa hebatnya kalimat ini. Walaupun satu kali mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apalagi kita yang biasa berzikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kalimat aja dibaca, yang tadinya kafir 90 tahun diampuni dosa-dosanya. Apalagi kita yang biasa baca kalimat la ilaha illallah sekali aja, tidak usah 100 kali, kebanyakan khawatir capek. Kalau lagi ada waktu senggang, lagi tunggu ojek, baca, tidak usah hudu. Walaupun bagusnya ada hudu, baca dalam hati. Lagi tunggu ojek, lagi tunggu mobil, lagi tunggu yang sakit, lagi diomelin orang, lagi diomelin bini, lagi sehat, lagi sakit, lagi senang, lagi susah, baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Tertawalah pada dunia, senyumlah pada dunia. Kita harus bisa menertawakan dunia. Kalau itu semua panggung sandiwara, ceritanya bisa berubah. Hakikatnya uang, harta, jabatan itu tidak penting. Yang penting sholat. Yang paling penting sholat. Sholat, kalau tidak percaya coba mati dulu, baru tahu penting mana
uang, harta, jabatan dibandingkan sama sholat. Maka orang hidup kebanyakan bodoh-bodoh, tertipu sama dunia. Kalau udah dikubur, baru orang-orang pada pinter, baru tahu ternyata semua tidak penting. Yang penting di antara yang terpenting adalah sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Kalau udah disolatkan, uang, harta, jabatan, istri, anak-anak, saudara, kakak, adik, ibu, bapak kita, engkong, encing, yang katanya cinta, katanya sayang, tapi dia juga yang menguburkan kita. Nggak cukup dikubur aja, kita diinjek-injek. Kalau sudah menjadi mayat, siapa yang mau nemenin? Serem. Orang pasti ninggalin, walaupun bapak, ibu, istri menangis di makam. Tapi begitu yang lain pergi pulang ke rumah masing-masing, dia juga pasti pulang. Nggak mungkin di makam sendirian. Itulah hidup di alam dunia, bersandiwara. Air hudu menjadi permata, kesabaran menjadi cinta. Ayo, ayo, ayo kita sholat. Ayo, ayo, ayo kita sholat. Mumpung hidup, ayo kita sholat. Hidup sholat, hidup sholat. Ayo kita menghidupkan sholat, maupun di masjid, maupun di rumah. Yang penting kita hidupkan kembali sholat. Langit dan bumi, dan di antara keduanya Allah yang menjaga, supaya bergerak sesuai porosnya, sesuai fungsinya, sesuai garis edarnya. Tidak mungkin siang mendahului malam, malam mendahului siang. Mereka beredar mengikuti garis edarnya yang sudah ditetapkan sama Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah maha halus, maha teliti, maha detil dalam setiap ciptaannya. Dalam ilmu gravitasi, itu bulan aja kecepatannya tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat dalam mengelilingi bumi. Kalau bulan terlalu lambat, itu bulan bisa jatuh ke bumi karena ketarik gaya gravitasi bumi. Tapi kalau bulan lebih cepat mengelilingi bumi, bulan bisa terlempar dari bumi, bisa terlempar dari garis edarnya, bisa-bisa bumi tanpa bulan. Maka itu harus pas, jangan terlalu kenceng atau terlalu lambat bulan dalam mengelilingi bumi. Matahari juga begitu. Kalau jaraknya lebih jauh 10 cm aja dari bumi, ini bumi bisa dingin, bisa beku. Kalau bumi beku, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Kalau tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, hewan juga banyak yang mati. Kalau hewan banyak yang mati, manusia juga akan kelaparan. Bisa-bisa yang mati juga banyak. Atau matahari lebih dekat ke bumi 10 cm jaraknya, bumi bakal kekeringan dan panas. Kalau bumi panas, banyak kebakaran di mana-mana. Karena banyak kebakaran, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Karena tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, hewan juga banyak yang mati. Karena hewan banyak yang mati, manusia juga kelaparan. Karena kelaparan, manusia juga banyak yang mati karena lapar. Sedangkan kalau mati kelaparan, itu mati yang memalukan. Maka jangan sampai ada tetangga mati kelaparan. Kita harus peka, harus saling bantu. Maka
Bagi Allah mudah untuk menghancurkan manusia. Tidak usah menurunkan pasukan dari langit. Cukup mataharinya dijauhkan dari bumi, atau matahari didekatkan ke bumi. Tinggal disetel aja jaraknya. Maju, mundur, maju, mundur. Udah, manusia kelepek, kelepek, kelepek. Banyak yang mati. Ini mudah bagi Allah. Terjadi kiamat saja, hancurnya bumi hanya dengan satu suara. Satu kali trompet berbunyi, hancur bumi ini hanya dengan satu suara. Maka terjadilah kiamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Sebenarnya manusia itu hanya disuruh menyaksikan kebesaran Allah dan kehebatan Allah dalam penciptaan Allah saja. Syukuri dan nikmati yang ada, karena yang bisa kita lakukan hanya tinggal menyaksikan. Hanya disuruh melihat kehebatan Allah saja dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Karena begitu kita lahir di alam dunia, langit dan bumi sudah ada di alam dunia. Kita hanya disuruh menyaksikan tentang indahnya gunung-gunung, indahnya lembah-lembah, cantiknya pelangi-pelangi, indahnya pergeseran awan-awan, indahnya hewan-hewan kalau lagi berbaris-baris, berkelompok-kelompok, memandang sama manusia dengan bermacam-macam warna kulit dan bermacam-macam suku bangsa dan negara. Itu ada keindahan bagi orang yang mau berpikir, dan di situ juga ada kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Di balik keindahan ada mahakarya yang begitu sempurna, begitu hebatnya, tanpa cacat sedikit pun juga. Coba kamu lihat, apakah ada yang tidak sempurna? Kalau kau merasa ada yang kurang sempurna, coba lihat lagi, lebih teliti. Kalau memang masih ada yang tidak sempurna, silakan kamu meludah ke langit. Nanti ludah itu akan jatuh ke wajahmu sendiri, karena kamu tidak bisa menyaksikan kehebatan Allah. Allah dalam penciptaan langit dan bumi, semua ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Kita di dunia ini hanya disuruh menyaksikan, hanya disuruh merasakan dan lihat mahakarya Allah. Nggak usah pikir-pikir lagi. Udah telat, udah ada di bumi, dan langit udah diciptakan. Alam kubur juga cuma disuruh menyaksikan mahakarya Allah. Hanya disuruh nonton tentang alam kubur. Dan di alam akhirat juga sama, disuruh melihat tentang kebesaran kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita ini hanya disuruh percaya dan menyaksikan karena semuanya sudah ada, sudah terjadi. Maka telat kalau mikir. Maka kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang menciptakan dulu pertama kali, yang paling awal, dan yang menciptakan langit, bumi, dan segalanya. Yang percaya silakan akan mendapatkan surga.
Yang tidak percaya juga silakan, kalau yakin dunia ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Terjadi begitu saja karena faktor tidak sengaja. Hanya kebetulan aja, tidak apa-apa kalau yakinnya begitu. Tapi apa iya sesuatu yang rapih dan teratur terjadi begitu saja? Contoh, kumang laut. Hewan kecil itu aslinya tidak memiliki cangkang atau rumah buat pelindungan dari predator pemangsa. Tapi kau tahu kumang kalau cangkang itu penting, dia mencari cangkangnya sendiri. Dan setiap badannya bertambah besar selalu ganti cangkang atau ganti rumah. Yang menjadi pertanyaan, kok dapat aja itu cangkang? Dan kok ada ide? Kok bisa mikir itu hewan kecil? Apa benar hidup ini tidak ada yang mengatur? Apa iya semua terjadi begitu aja? Dan itu kumang tidak bisa berdagang, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa menjadi petani, tidak mengerti duit, kok dapet aja makannya, dapet aja rezekinya, dapet aja makannya. Apa iya rezeki dan hidupnya tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan? Kita sebagai manusia hanya bisa menyaksikan, bukan hanya kumang aja, termasuk hewan-hewan yang lain. Ada keindahan dan kehebatan sang pencipta, yaitu Allah. Allah lah sang penyebab semua ada. Lihatlah ke tumbuh-tumbuhan, disiram air dengan air yang sama, kok buahnya bermacam-macam bentuk, bermacam-macam warna, dan bermacam-macam rasa. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang tawar atau hambar. Itu nasi, terigu, sagu, rasanya tawar atau hambar. Itu nasi, terigu, sagu, rasanya tawar dan hambar, walaupun disiram dengan air yang sama. Tapi rasanya berbeda-beda. Itulah hebatnya Allah. Allah yang menurunkan Nabi Adam ke bumi. Dan bumi ini memang pas untuk kehidupan manusia. Sarana dan prasarananya udah lengkap di bumi. Hanya besi yang tidak bisa dihasilkan sama bumi. Karena bumi tidak cukup panas untuk menghasilkan biji besi. Tapi besi Allah kirim dari luar angkasa yang disebut batu meteor. Allah berfirman di dalam surat ke-57 Al-Hadid ayat ke-25 yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan, dan kami turunkan beserta mereka kitab dan neraca supaya manusia berdiri dengan keadilan. Dan kami turunkan besi padanya sebagai kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan menolong rasul-rasulnya tanpa melihat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat ke-57 Al-Hadid ayat 25. Maka lengkaplah sudah semua fasilitas untuk makhluk yang bernama manusia. Silakan manfaatkan alam ini, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya untuk manusia. Karena manusia menjadi khalifah di muka bumi. Coba manusia turun di planet Jupiter, Pluto, bisa celeng manusia, bisa mabuk. Hanya bumilah yang pas bagi manusia.
Kalau diibaratkan mobil, mobil Toyota harus pakai buku petunjuk Toyota, dan mobil Mercy harus pakai buku petunjuk Mercy baru pas. Coba dibalik, Toyota rusak, dibetulinnya pakai buku petunjuk Mercy, atau mobil Mercy dibetulinnya pakai buku petunjuk Toyota, dijamin itu mobil mogok. Contoh manusia, karena manusia Allah yang bikin, Allah yang menciptakan, maka Al-Quran pas bagi manusia, pas sesuai kebutuhan manusia. Coba aja dicek, ada atau tidak ayat Quran yang bertentangan dengan kebutuhan manusia. Di tubuh manusia ada jutaan sel. Coba diteliti, satu sel manusia kalau dibikin sebuah kota sebesar kota Bogor aja akan menjadi bangunan paling canggih di muka bumi. Coba tonton Harun Yahya dalam judul Alam Sel. Apakah masih ragu kalau semua ini sebab ada yang menciptakan, yaitu Allah. Alam semesta yang begini luas ini kalau diperkecil jadi manusia, karena manusia disebut alam semesta yang kecil, karena manusia gabungan sel-sel yang kecil-kecil, karena dalam tubuh manusia ada sekitar 3,7 triliun sel, dan setiap sel yang ada di tubuh manusia memiliki tugas masing-masing dan keajaiban masing-masing. Saat ini yang baru diketemukan sama ilmuwan baru 37 triliun sel, karena pengetahuan akan terus berkembang sebagaimana alam semesta juga berkembang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lagi-lagi kita hanya disuruh menyaksikan kebesaran Allah. Maka kita harus bersyukur tinggal di bumi. Apa yang ada di planet bumi belum tentu ada di planet-planet yang lain. Bumi inilah yang pas bagi habitat manusia. Semuanya sudah lengkap, maka kita harus bersyukur ditempatkan di bumi sama Allah. Coba ditempatkan di matahari, langsung gosong badan seperti singkong bakar, maka kita harus bangga tinggal di bumi. Semua yang ada di bumi belum tentu ada di alam malaikat. Apa yang ada di bumi belum tentu ada di alam kubur. Apa yang ada di bumi belum tentu ada di alam akhirat. Surga dan neraka belum tentu sama seperti ada di alam dunia. Karena setiap alam memiliki kebesaran masing-masing dan ciri khas masing-masing. Yang barang berharga di sini belum tentu barang berharga di sana. Yang barang berharga di sana belum tentu barang berharga di sini. Yang paling penting di sini belum tentu penting di sana. Contoh, di dunia uang penting, maka jadi rebutan. Jabatan penting, maka jadi rebutan. Minyak goreng penting, maka jadi rebutan. Emas penting, maka berlomba-lomba pegede-gede pakai emas. Kalau bisa pakai emas segede pelek mobil. Tapi kalau di surga itu semua nggak penting. Yang penting di akhirat sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Ayo, kalau di akhirat lebih penting mana? Sholat sama uang. Pentingan mana? Ayo, penting mana? Sholat sama uang. Kalau kata Gus Baha,
semua manusia yang hidup di dunia kebanyakan bodoh. Karena tidak bisa membedakan sesuatu yang benar-benar penting dan yang tidak penting. Tapi kalau dia udah meninggal, masuk ke alam kubur, baru pinter dan baru tahu cara membedakan mana yang penting dan tidak penting. Oh, ternyata sholat lebih penting ketimbang uang. Oh, ternyata sedekah lebih penting ketimbang jalan-jalan yang tidak ada tujuannya. Nanti orang yang paling bodoh pun akan pinter apabila sudah masuk ke lubang kubur. Maka mumpung masih hidup di dunia, kerjakanlah sesuatu yang penting di antara yang terpenting. Benar kata Sayyidina Ali, begitu bisa melihat alam kubur, imanku tidak bertambah. Begitu melihat akhirat, imanku juga tidak bertambah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia cuman disuruh menyaksikan kebesaran Allah saja, tidak usah mikir lagi. Sudah telat mikirnya karena sudah terjadi kebesaran Allah di mana-mana. Kita harus bersyukur dan sujud. Tidak usah mikir lagi tentang sorga dan neraka yang ada di alam akhirat. Sekarang saya tanya, lebih penting mana alam dunia dan alam akhirat? Lebih penting mana? Kalau pakai mazhab Sayyidina Umar bin Khattab, lebih penting alam dunia karena alam akhirat hanya sekedar menerima balasan apa yang kamu kerjakan di alam dunia. Baik dibalas baik dan jahat dibalas jahat. Alam akhirat adalah alam pembalasan. Apa yang pernah kamu lakukan di alam dunia, jadi sorga dan neraka itu hasil perbuatanmu di dunia. Jadi sorga dan neraka ya di dunia ini. Di akhirat cuma balasan apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Contoh, kamu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji. Di mana balasannya? Kan di akhirat. Apa ada orang disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, sebanyak-banyaknya orang tidak mungkin menjawab, nanti aja deh, di akhirat Pak Haji saya kerjakan. Kan nggak ada jawaban kayak begitu. CS. Allah berfirman di surat ke-10 Yunus ayat ketiga yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berada di arsy, mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun sebagai pemberi syafaat kecuali sesudah izinnya. Itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Surat Yunus ayat ketiga. Lanjut ke surat Yunus ayat keempat yang artinya, hanya kepadanya lah tempat kembali kamu sekalian, sebagaimana perjanjian Allah yang benar. Sesungguhnya Dia menciptakan makhluk kemudian mengembalikannya, agar Dia memberi balasan terhadap orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Orang-orang yang kafir, bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Surat Yunus ayat keempat. Lanjut surat Yunus ayat kelima yang artinya, Dialah
yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia tentukan perjalanannya, supaya kamu mengetahui bilangan, tahun, dan hisab. Allah menjadikan tidak lain kecuali dengan benar. Dia menerangkan tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang mengetahui. Surat Yunus ayat ke-5. Lanjut surat Yunus ayat ke-6 yang artinya, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Yunus ayat ke-6. Lanjut surat Yunus ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Surat Yunus ayat ke-7. Lanjut surat Yunus ayat ke-8 yang artinya, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Surat Yunus ayat ke-8. Lanjut ke surat Yunus ayat ke-9 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan, karena keimanannya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di surga yang penuh kenikmatan. Surat Yunus ayat ke-9. Lanjut ke surat Yunus ayat ke-10 yang artinya, doa mereka di dalamnya, Maha suci Engkau ya Allah, dan ucapkan salamnya sejahtera, dan akhir doa mereka, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Surat Yunus ayat ke-10. Wallahu a'lam bishawab.